Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tadi. Pertama, apa sih itu bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia yang diucapkan oleh alat ucap kita, di mana bahasa ini memungkinkan kita untuk mengungkapkan isi hati, pikiran, serta tujuan kita kepada orang lain. Nah, bahasa sendiri memiliki 4 sifat. Pertama, mengerti, ini memungkinkan pemahaman individu. Kedua, ada individual, di mana setiap orang memiliki gaya bahasa yang unik. Yang ketiga, itu ada kooperatif, yaitu memfasilitasi kerjasama dan interaksi sosial. Dan yang terakhir, itu ada bahasa sebagai alat komunikasi, di mana kita menggunakan bahasa dalam kegiatan sehari-hari dalam situasi formal ataupun informal. Terus, ragam bahasa dalam sosialinguistik itu ragam bahasa merupakan salah satu fenomena dalam sosialinguistik, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bahasa dalam konteks penggunanya di masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman bahasa. Pertama, siapa yang berbicara. Kedua, bahasa apa yang digunakan. Yang ketiga, kepada siapa percakapan itu ditujukan. Keempat, kapan dan di mana percakapan itu terjadi. Dan yang terakhir, apa tujuan dari komunikasi tersebut. Nah, terus di sini ada ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan sendiri itu digunakan dalam konteks komunikasi secara langsung, kayak misalnya kalau ketika kita marah, kita tuh pasti ada nampilin kayak intonasi, nada bicara, terus ekspresi wajah. Nah, sedangkan kalau ragam tulisan ini tuh lebih terstruktur, terus lebih kayak tidak kelihatan loh adanya adanya interaksi, adanya nada, terus adanya ekspresi wajah. Biasanya ini hanya ada di buku, dan karena di buku jadi kita tuh harus menggunakan tata bahasa yang lebih jelas agar para pembacanya itu mudah mengerti. Nah, terus di sini ada namanya ragam ilmiah dan ragam non ilmiah. Ragam ilmiah sendiri digunakan biasanya dalam penulisan skripsi, data penelitian, jurnal ilmiah, gitu-gitu guys. Terus dalam ragam ilmiah ini menggunakan bahasa yang bersifat sistematis, objektif, dan bersifat dan menyatakan fakta. Nah, dalam ragam ilmiah ini tidak menggunakan kalimat yang emosional. Sedangkan dalam ragam non ilmiah ini biasanya digunakan dalam cerpen dan novel ya guys. Jadi kayak di sini tuh penggunaan kalimatnya lebih fleksibel, lebih kayak komunikatif, dan di sini tuh tidak terikat oleh aturan bahasa atau kebahasaan yang ketat gitu guys. Nah terus di sini ada laras bahasa. Laras bahasa itu merupakan penggunaan bahasa yang digunakan dalam berbagai bidang atau konteks tertentu. Misalnya kalau laras akademik ini digunakan dalam jurnal ilmiah, skripsi, makalah. Sedangkan ada juga laras hukum, di mana ini tuh digunakan dalam perundang-undangan dan dokumen hukum. Selanjutnya ada hakikat ejaan. Hakikat ejaan ini adalah seperangkat aturan dalam penulisan yang kayak kalau misalnya kita menulis nih, kita tuh ada aturannya guys. Nah, aturan-aturannya ini kayak mencakup penulisan huruf kapital dengan benar, terus aturan pemisahan dan penggabungan kata yang sesuai. Terus yang terakhir itu aturan penggunaan tanda baca. Terakhir ada perbedaan EYD dan EBI. EYD sendiri tidak mencantumkan huruf diftong EI dalam ejaannya. Nah, terus EYD ini kayak konteks huruf tebalnya lebih luas dibandingkan EBI, karena EBI ini konteks huruf tebalnya hanya digunakan dalam penulisan judul atau penekanan kata-kata tertentu. Dan di EBI juga EBI sendiri mencantumkan huruf diftong EI dalam sistem ejaannya. Segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.